Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memulai kebaktian pada hari ini. Kita memasuki tahun yang baru, biarlah kita selalu bersemangat akan cinta kasih Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, semakin mendekatkan hati kepada Tuhan di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini. Kita akan bersatu teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, saya akan membacakan votum dan salam. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Sambil bangkit berdiri, kita akan sambut dengan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhibur ladu. Namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Rohul Kudus hadir dalam rumah ini, dalam hati saya. Sucikanlah aku, jadikanlah baju, menggenapi kehendakmu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakar. Tuhan, pujilah nama Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Kita akan melanjutkan, sebelum itu kita akan melakukan doa untuk meminta pimpinan Tuhan dalam kebaktian ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertetap di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan, baik di rumah yang mungkin mengikuti kebaktian online. Biarlah Tuhan kebaktian ini kami mendapatkan sukacita melalui firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami Tuhan
yang saat ini bertugas. Kau berkati Tuhan dari liturgos, pemain alat musik maupun singer, maupun yang memperlengkapi dengan rekaman di tempat ini. Kau berkati Tuhan kami satu persatu sehingga kami dapat melayani-Mu dengan sepenuh hati dan sukacita. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan mungkin yang saat ini mengalami sakit penyakit, kesusahan Tuhan, ekonomi, mungkin Tuhan Kau yang tahu Tuhan, kami satu persatu, Kau lawatlah Tuhan, yang sakit biarlah Engkau hiburkan, mempercepat pemulihannya, yang mengalami depresi dalam ekonomi, biarlah Engkau menghiburnya dan memberikan jalan keluarnya, supaya kami Tuhan dapat Tuhan selalu menyebut nama-Mu dengan sukacita dan memperoleh hikmat akan jalan keluar dalam hidup kami. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahannya sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan sambut dengan pujian Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan pun. Tiada kawan, tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Aku dengarlah suara mengatakan, Hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Satu yang nolongmu, yakinlah teguh. Puji Tuhan, lagu yang mengingatkan kita bahwa kita dunia dan kawan tidak bisa kita harapkan. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang selalu menolong hidup kita. Biarlah lagu ini membawa ketetapan dalam hati kita untuk selalu mengikuti Tuhan dengan yakin dan sukacita. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian Muliakanlah Namanya. Juru selamat telah disalib, menghapuskan segala dosaku. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya.
Biarlah semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Injil Matius pasal ke-22 ayat ke-37 sampai 40. Kita akan sambut hukum Allah ini dengan lagu Nyamanlah Jiwaku. Silakan untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan memberikan persembahan
dengan lagu Penuhilah Pialamu hari ini. Namun sebelum itu saya akan membacakan ayat untuk menyambut persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan segi hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Diambil dari 2 Korintus ayat pasal 9 ayat ke-7. Penuhilah pialamu hari ini. Kau hari ini bagi semua berkatu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang kekal. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Penuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dengan dorong yang mengalir, alirannya selalu terus, benihnya nyanyi baru. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Baiklah, saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dapat kau Raja atas semesta, ku terasa kau Allahku. Dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kami persilahkan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami kembali bersyukur kepada Tuhan
karena kami boleh diberikan anugerah untuk bisa ada kesempatan beribadah dan bahkan mendengar, merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus boleh mencerahi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh mendapat tempat yang paling utama di hati kami. Terima kasih, berkati kami semua jemaat-Mu yang mendengar, dan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi serana untuk memberitakan firman Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita bersama-sama dengan sukacita pada hari ini, ya, dalam ibadah kita yang indah ini untuk belajar firman Tuhan, yang akan kita baca dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Satu pembacaan yang sangat panjang, tetapi saya akan membaca terlebih dahulu adalah ayat 28 dan 29. Tema kita pada hari ini adalah berkobar menceritakan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Saudara sekalian, pernyataan firman Tuhan ayat 28 dan 29 ini yang menceritakan tentang perempuan Samaria. Ya, dari hasil percakapan yang cukup panjang itu, dan akhirnya perempuan ini bergerak dengan penuh gairah semangat, ya, tanpa lagi memikirkan tentang masalah kehidupan yang ada di rumah. Perempuan ini, ya, dia sengaja datang ke sumur Yakub untuk mengambil air, ya, dengan tujuan nanti pulang ke rumah untuk mungkin menyiapkan masak atau makan minum. Tapi lihat pada waktu perempuan ini, dari hasil percakapan dengan Tuhan Yesus, dia tidak lagi memikirkan tempayannya, tidak lagi memikirkan tentang dapurnya di rumah, tidak lagi memikirkan tentang urusan makan minum. Langsung di momen itu dia bangkit dengan penuh semangat, pergi ke dalam kota, yaitu kota Sikar yang ada di Samaria. Untuk apa? Memberitakan tentang sebuah perjumpaannya dengan Sang Mesias, yaitu Kristus. Nah, saudara, kita akan melihat sebuah proses percakapan ini, bagaimana perempuan wanita ini sampai memiliki semangat yang begitu luar biasa, semangat yang berkobar untuk langsung, jadi momen itu menceritakan tentang perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Saudara, sesuai dengan perikop ini bahwa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria, dan sampailah di situ dia di kota Sikar. Di situ ada sumur Yakub, dan di situ Yesus mengambil waktu untuk jeda. Sementara dia jeda di situ, maka datanglah seorang wanita Samaria untuk mengambil air di sumur Yakub. Nah, dari percakapan tentang air, ya, yang digali oleh Yakub pada waktu itu di kota Sikar, maka sampailah percakapan ini mengenai air yang hidup. Bahwa air dari sumur Yakub itu orang akan mengambil berkali-kali, minum berkali-kali, dan akan haus lagi
dan haus lagi. Tetapi Yesus terus menawarkan satu air yang hidup, di mana orang yang meminumnya tidak akan pernah haus lagi. Ini berbicara tentang kasih karunia. Air hidup ini berbicara tentang hal yang rohani. Air yang hidup ini berbicara tentang kasih karunia, tentang penebusan, tentang keselamatan. Artinya adalah Yesus itu air hidup. Barang siapa yang percaya, menerima, mengalami Kristus, dia telah memiliki satu keyakinan keselamatan. Artinya bahwa orang dalam Kristus nggak perlu lagi mencari-cari tentang keselamatan, nggak perlu lagi pergi kian kemari untuk bagaimana memiliki satu keyakinan keselamatan. Nah, jadi sampailah percakapan ini kepada air hidup, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah wujud nyata kasih karunia Allah yang terbesar. Nah, saudara, pada waktu perempuan mendengar tentang air hidup yang tidak akan haus-haus lagi, ada sebuah kerinduan. Tuhan, berikan aku air hidup itu. Jadi saudara, ini dimulai itu dengan kasih karunia, yaitu air yang hidup. Rindulah wanita ini, berikanlah aku air yang hidup itu. Tetapi Yesus menjawab, sebelum aku memberikan air yang hidup ini, panggillah dulu suamimu. Dan perempuan ini mengatakan, sekarang aku tidak bersuami. Betul katamu, engkau sekarang tidak bersuami, tetapi yang ada padamu adalah laki-laki yang memang bukan suami. Saudara, percakapan ini itu berbicara tentang di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya untuk menyingkapkan dosa. Pada waktu Tuhan menyingkapkan tentang dosa yang begitu sangat transparan, wanita ini tidak membela diri, jadi dia tidak membela atau menutupi dosanya. Oh, enak aja Tuhan mengatakan demikian. Dari mana taunya? Tidak ada percakapan demikian. Wanita ini dengan tulus, dengan polos, mengakui memang perkataan Tuhan itu benar. Saudara, ini yang kedua dari kasih karunia itu, wanita ini menyadari segala dosanya, segala aibnya, segala kebobrokan hidupnya itu terbuka dan transparan di mata Yesus. Nah, saudara, kita sungguh bersyukur diawali dengan kasih karunia sehingga wanita ini menyadari dirinya orang berdosa. Dia tidak membela diri pada waktu Yesus menyingkapkan tentang dosa-dosanya. Nah, ini penting, inilah pekerjaan Roh Kudus yang datang untuk apa? Menginsapkan dan menyadarkan manusia akan dosanya. Berbahagialah orang yang sadar akan dosanya. Berbahagialah orang yang sadar akan dosanya dan mau bertobat, dan akhirnya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu yang dialami oleh wanita ini. Dari penyingkapan dosa ini, percakapannya, saudara, masuk kepada penyembahan. Nah, saya bacakan ini firman Tuhan pada ayat yang ke-17, 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini luar biasa. Perempuan ini menerima perkataan Yesus. Tidak ada sedikit pun menutupi dosanya. Sesudah ada sebuah keterbukaan di sini, maka perempuan ini mengalihkan satu pembicaraannya lebih dalam lagi. Ada sebuah pengenalan lebih dalam lagi, tentang Yesus yang ada bersama-sama dengan dia. Dikatakan pada ayat yang
ke-20, ya, demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi lihat saudara-saudara, perempuan ini walaupun dia terkenal keberdosaannya, namun sedikit banyak dia masih tetap memiliki secercah pengetahuan rohani. Mengenai apa? Mengenai penyembahan. Berarti perempuan ini walaupun dia sangat berdosa, tapi peduli yang namanya penyembahan. Ya, sehingga pembicaraan masuk lebih dalam lagi dari penyingkapan dosa masuk kepada masalah penyembahan. Dan akhirnya Yesus menjelaskan tentang penyembahan yang benar itu. Bukan di Gunung Gerizim, Samaria, bukan juga di Yerusalem, Yehuda. Tapi penyembah yang benar adalah penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus juga mengatakan, engkau menyembah yang tidak engkau kenal, tapi kami menyembah yang kami kenal. Akhirnya Yesus menjelaskan secara detail sehingga perempuan ini akhirnya terkagum-kagum dengan penjelasan Tuhan Yesus ini. Sehingga pada akhirnya perempuan ini berkata, jawab perempuan itu kepadanya, ayat 25, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini ada pengetahuan sejarah. Berarti perempuan ini juga sedikit banyak peduli dengan kisah-kisah yang diberitakan oleh para nabi pada waktu itu. Ya, nanti saatnya akan datang, ya, seseorang akan memberitahukan segala sesuatu yang disebut dengan Mesias atau Kristus. Ini yang mengagumkan juga waktu saya lihat secara proses, ya, luar biasa ini perempuan yang dikenal berdosa tapi memahami tentang masalah penyembahan. Sehingga lewat jawaban perempuan ini Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akhirnya lewat percakapan ini mengertilah secara pasti, ya, perempuan ini, ya, tentang pribadi yang diajak bercakap-cakap itu. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Perempuan ini juga tidak membuat sebuah pertanyaan lagi. Artinya bahwa dia percaya betul. Karena memang Yesus, ya, sudah menyingkapkan dosa-dosanya secara transparan. Yesus juga menjelaskan tentang sebuah proses penyembahan, ya, segala sesuatu yang memang dia tahu persis. Dan Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Perempuan ini artinya dia percaya penuh. Yesus itulah Mesias, Yesus itulah Kristus. Nah saudara, ini adalah sebuah puncak percakapan pada waktu perempuan Samaria ini, ya, mengalami sebuah perjumpaan secara personal. Dari hasil percakapan itu, perempuan ini percaya bahwa pribadi yang diajak bercakap-cakap itu adalah Kristus, Sang Mesias itu. Nah, karena dia sudah mengalami Kristus dalam hidupnya, ada sebuah semangat, ada sebuah kuasa yang terus mendorong dia dari dalam, bukan sesuatu dari luar yang sudah mentransportasi hidupnya. Dia yakin bahwa dosa-dosanya yang diakui itu kepada Tuhan, dan dia yakin juga bahwa dengan pengenalan dan penyembahan itu dia boleh mengakui pribadi Yesus. Sehingga ada kuasa. Memang benar dikatakan firman Tuhan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Orang mulai sadar akan dosanya karena pekerjaan Roh Kudus. Itu kasih karunia. Orang mulai membuka hati percaya Yesus. Itu kasih karunia karena Roh Kudus. Jadi orang percaya
itu menerima kuasa di dalam dirinya. Inilah yang mendorong dia. Atas hal inilah kita sekarang mengerti ayat 28, 29. Kenapa perempuan ini tidak menunda waktu, tidak juga berpikir tentang tempayannya, tidak lagi berpikir tentang urusan makan minum masaknya di hari itu, tapi langsung di saat itu dia pergi ke kota, ya di kota Sikar, memberitakan tentang Yesus adalah Mesias, atau Yesus itu adalah Kristus. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Apa yang sudah segala perbuat? Itulah perbuatan maksiat, perbuatan aib, perbuatan keberdosaan. Terbuka. Perempuan ini tidak membela diri, mengakui segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Mungkinkah dia itu Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Saudara, ya, satu tugas yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan sesudah dia menyelesaikan karya penebusan, karya penyelamatan itu adalah, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala bangsa. Itu kita kenal dengan amanat agung. Jadi kita masih sadar lewat cerita ini, Tuhan memiliki satu program prioritas. Lihat, bukan perintah yang lain-lain. Sesudah dia menggenapkan semua karya penebusan itu, perintah yang pertama, perintah yang utama, yang disebut dengan perintah amanat agung, pergilah kamu, beritakan Injil. Nah, ini harus menjadi konsentrasi dari setiap kita anak-anak Tuhan. Ini harus menjadi konsentrasi kita sebagai gereja Tuhan yang sudah ditebus, yang mengalami Kristus seperti perempuan Samaria ini. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Gereja harus tetap di dalam sebuah kehidupan doa, berdoa tentang penginjilan, berdoa tentang bagaimana jiwa-jiwa dituai. Ini adalah tugas prioritas yang banyak sekarang diabaikan. Gereja sudah sekarang terpasung dengan banyak urusan-urusan aturan-aturan gereja secara administratif. Gereja sudah mulai ke zona aman establis, sehingga kurang ekspansi, kurang melihat sebuah wawasan. Padahal ini adalah tugas utama daripada gereja Tuhan. Ini adalah prioritas daripada kasih karunia. Karena memang Yesus datang, dikatakan firman Tuhan Lukas 19 ayat 10-11 bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, saudara, lewat percakapan ini kita bisa mengambil satu konklusi. Bagaimana perempuan ini memiliki semangat yang bernyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar, ya, tidak banyak memikirkan tentang urusan rumah tangganya, tapi langsung bisa pergi memberitakan atau menceritakan tentang Yesus yang adalah Mesias itu. Yang pertama adalah, saudara, orang yang pasti memiliki sebuah semangat penginjilan, semangat untuk memberitakan Yesus, dia harus mengalami kasih karunia dalam sebuah pertobatan seperti perempuan ini. Ya, Tuhan berikan aku air hidup itu. Air hidup berbicara tentang keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Ini berbicara tentang kasih karunia. Lewat kasih karunia itu, perempuan ini mengalami sebuah pertobatan, menyadari dosanya, dan akhirnya dia menerima Kristus dalam hidupnya. Dia percaya penuh. Nah, ini harus terjadi, saudara-saudara. Jangan nanti kita beritakan Injil, kita sendiri tidak mengalami Yesus. Harus, ini adalah hal yang mendasar. Memberitakan Injil, harus mengalami Injil itu. Harus kita sudah menerima Injil itu. Jangan nanti kita seperti calok di pasar. Ya, kita pergi nawarkan orang, ayo Pulau Gadung. Ya, calok nggak pernah naik mobil, dia tetap ada di
di tempat. Ya, ayo ke Tambun, ke Tambun. Nah, dia masih di Pulau Gadung. Orang sudah masuk sampai di tujuan, dia tinggal di tempat. Ini sebuah gambaran aja. Ada banyak orang mungkin ikut dalam barisan berita Injil, tapi tidak mengalami pertobatan. Jadi perempuan ini, saudara, memiliki semangat yang luar biasa itu. Karena dia sudah mengalami Kristus, bertobat, sadar dosa, meninggalkan dosanya, dan menyambut Yesus. Dipastikan orang yang demikian pasti ada kuasa untuk memberitakan Injil. Saudara, yang kedua, pada waktu perempuan ini sadar akan dosanya, dia sadar kasih karunia, maka yang kedua, dia terus masuk kepada sebuah pengenalan yang lebih dalam. Ini penting, jangan cuma mandek di situ. Setelah kita terima Yesus, perlu kita belajar pengenalan yang lebih dalam. Ya, terus setiap hari ada persekutuan dengan Tuhan, ada pujian dengan Tuhan, ada kita belajar firman Tuhan, ada pengenalan yang lebih dalam. Saudara, seperti perempuan Samaria ini, walaupun dia sangat berdosa, namun sedikit banyak ada pengetahuan berbicara mengenai masalah penyembahan. Sehingga Tuhan Yesus mengajar dia dengan detail. Sehingga lewat pengajaran Yesus, lewat penjelasan Yesus, perempuan ini lebih lagi diyakinkan bahwa nanti akan datang ada seorang pribadi yang menceritakan pada kami, akulah dia yang berkata-kata dapat engkau. Saudara, pada waktu percakapan lebih dalam, dia boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bukannya sekedar nabi. Ya, pertama dia mengatakan, wah, nyata sekarang engkau adalah seorang nabi. Sekarang perempuan percaya Yesus bukan hanya nabi. Ya, tapi perempuan ini percaya Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Artinya ada sebuah proses lebih dalam lagi. Nah, karena itu kita percaya Yesus dan mengalami kuasanya, mari sepanjang ada waktu, sepanjang ada kesempatan, kita gali dan belajar terus. Orang percaya digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus merambatkan akar-akarnya lebih dalam lagi untuk mencari mata air. Mata air. Saudara, demikianlah gambaran kita sebagai orang percaya, supaya semangat itu terpelihara. Jangan nanti cuma semangat awal, di tengah sudah loyo-loyo, terakhir berasap-asap. Jangan berawal berkobar-kobar, pada akhirnya berasap-asap. Kita masih bernyala, berkobar dari awal, di tengah, sampai kita menutup mata, tetap dalam sebuah semangat. Semangat amanat agung Tuhan Yesus. Semangat penginjilan. Semangat untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, saudara, atas dua hal inilah sehingga perempuan ini memiliki antusias yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga untuk dia memberitakan tentang Kristus. Dan akibat pemberitaannya yang sederhana, ya, Roh Kudus menyertai, Tuhan menyertai, hasilnya sangat dahsyat. Apa hasilnya? Dikatakan pada ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Banyak orang percaya. Hanya banyak orang datang pada Yesus Kristus. Perempuan ini menghantar jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Lalu apa? Pengalaman pribadinya. Ya, lewat perkataan, oh, pribadi itu tahu persis siapa aku ini. Dia menyingkapkan dosa-dosa. Lewat perkataan ini banyak orang percaya. Jadi memberitakan Yesus nggak mesti harus jelimet-jelimet dulu. Cukup kalau kita mengalami Kristus, kita bisa memberitakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu. Nah, sehingga saudara, orang banyak yang sudah melihat Yesus, yang telah mengalami Yesus, yang percaya sama Yesus, dan mereka pun mau Yesus tinggal beberapa hari. Mereka belajar pada Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya kita lihat di sini, saudara, bahwa orang-orang Sikar yang ada di kota itu percaya kepada Kristus,
Bukan lagi urusannya dia nebeng dari perempuan ini, tetapi secara personal mereka pun menerima Yesus. Sehingga dikatakan pada ayat 42 ayat terakhir, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, dahsyat, luar biasa. Jadi secara kolektif mereka percaya, tapi kepercayaannya tidak secara kolektif, keroyokan, tapi secara pribadi demi pribadi sekarang memiliki iman yang mandate, iman yang percaya, bukan karena siapa-siapa, tapi dia percaya karena mereka masing-masing telah berjumpa dengan Yesus Kristus yang adalah dikatakan benar-benar juru selamat. Inilah saudara wujud daripada kasih karunia. Orang yang telah mengalami kasih karunia, dengan kasih karunia dia bertobat, karena kasih karunia dia terbuka menerima Yesus, karena kasih karunia dia lebih dalam mengenal Yesus. Yakinlah orang seperti begini, dia pasti memiliki semangat yang berkobar untuk memberitakan Yesus adalah benar-benar juru selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Biarlah Engkau terangi kami di awal tahun ini, supaya kami kembali mengingat tugas yang Tuhan berikan, mengingat misi yang Tuhan sudah pertaruhkan kepada kami sebagai gereja-Mu, supaya kami gereja Tuhan memiliki fokus dan tetap pada orientasi amanat agung Tuhan Yesus. Karena kami percaya sesudah Engkau menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan karya penebusan, penyelamatan itu, perintah yang pertama adalah menyuruh gereja-Mu, menyuruh orang percaya pergi untuk memberitakan tentang Engkau, bahwa Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih, berkati kami semua, dan biarlah kami bangkit kembali sebagai gereja Tuhan untuk membawa Injil Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah dunia ini, supaya kami tetap dalam sebuah semangat memberitakan Injil Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya membawa berkat, sukacita, dan selalu menjadi rema dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita selalu setia dan terus setia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita akan bangkit berdiri usai sudah kebaktian kita pada hari ini. Setelah doa persembahan disampaikan oleh hamba-Nya dan doa berkat disampaikan, kemudian akan disambung dengan lagu doksologi dan lagu Amin Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami telah ibadah hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus boleh menolong kami semua, supaya kami jangan ada di zona aman, merasa sudah establish keluarga kami, ekonomi kami, atau gereja kami. Tolong Tuhan, singkapkan semuanya, supaya kami semua umat-Mu yang sudah mengatakan mengalami Engkau, memiliki semangat yang bernyala untuk memberitakan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati pergumulan kami Gereja Sang Kristus di Kelapa Gading ini, dalam kami menjalani tahun yang baru ini. Biarlah kiranya kami tetap diberikan satu kekuatan semangat menjalani kehidupan kami sebagai anak Tuhan, di dalam ibadah, dalam pengiringan, di dalam persekutuan, di dalam pelayanan kami kepada Tuhan, supaya api itu tidak redup, tapi api itu tetap bernyala, pelita itu bernyala terang,
supaya iman kami, bila Tuhan kelak datang pada kali yang kedua, Engkau menemukan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati persembahan yang boleh kami bawa pada hari ini, biarlah persembahan itu boleh terus berguna untuk meluaskan, melanjutkan pekerjaan Tuhan. Masing-masing kami yang telah memberi, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada ini, khususnya di dalam juga menghadapi satu tekanan varian baru daripada corona ini. Mari Tuhan, supaya kami juga tetap diberikan ketenangan dan juga kesabaran, dan juga pemerintah dengan bijak bagaimana terus melaksanakan program-program mengatasi varian baru ini. Berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga hamba-Mu Pak Jokowi sebagai Presiden. Tuhan kiranya tetap memberikan semangat kepemimpinan, memberikan stamina yang baik, supaya beliau akan tetap terus bisa memimpin bangsa ini di dalam kasih dan juga kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh denominasi yang ada. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan tetap bisa memberikan sebuah kontribusi yang baik dan positif bagi bangsa ini. Terima kasih, kami berdoa juga untuk gereja Sang Kristus dan gereja lokal yang ada dimanapun. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan tetap setia dan tetap bergerak dinamis. Bagaimana kami harus mengembangkan pekerjaan Tuhan lewat gereja Sang Kristus. Berdoa untuk sinode, Tuhan berkati supaya sinode akan terus bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam kelembagaan sinode, dan semuanya bisa berjalan dan Tuhan berkati. Terima kasih, inilah syafaat kami yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Usai sudah kebaktian kita pada hari ini, biarlah semua yang kita terima hari ini, firman Tuhan maupun lagu-lagu yang disampaikan, boleh menjadi sukacita dan berkat bagi hidup kita hari-hari ke depan. Jemaat dipersilakan untuk bersatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.